Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas cara membuat kelas di Google Classroom. Sekarang, kita akan melanjutkan dengan topik yang sangat penting, yaitu mengatur tugas dan materi di Google Classroom. Ini adalah salah satu fitur paling esensial untuk mengelola pembelajaran, baik tugas, ujian, atau materi pembelajaran. Nah, langkah pertama, pastikan teman-teman berada di kelas yang telah teman buat ya. Nah, sebelumnya buka dulu Classroom, kemudian klik kelas yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, di bagian atas, nah ada tab forum, tugas kelas, orang, dan nilai ya. Nah, kita klik tab yang tugas kelas ya. Nah, disinilah teman-teman bisa membuat dan mengelola semua tugas dan materi yang teman-teman ingin bagikan kepada siswa. Nah, ini adalah area kerja utama untuk mengatur pembelajaran di kelas digital teman-teman. Nah, langkah membuat tugasnya yaitu klik tombol buat ya atau create yang ada di bagian kiri atas. Nah, di sini teman-teman bakal lihat ada tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi ya, kemudian ada juga topik gitu. Nah, materi oh ya, pilihan utama kita saat ini adalah tugas dulu ya. Jadi pilih opsi tugas ya, untuk membuat tugas pertama. Nah, sekarang kita akan mengisi detail tugas ya. Teman-teman akan diminta untuk mengisi beberapa informasi ya, seperti judul tugasnya ya. Nah, ini adalah judul utama dari tugas yang teman-teman buat. Misalnya judulnya tugas matematika eh, persamaan linear ya. Nah, kemudian di sini ada instruksi ya, ini opsional, boleh diisi atau enggak. Nah, teman-teman bisa nambahin deskripsinya atau instruksi terkait tugas ini, pastiin instruksi yang teman-teman berikan ya kepada siswa jelas dan detail, agar siswa dapat memahami tugas dengan baik. Nah, ini saya kosongin dulu aja ya. Nah, di sini ada lampiran ya. Jika tugas membutuhkan referensi atau materi pendukung ya, teman-teman bisa menambahkan file lampiran. Nah, di bawah ini ada bagian instruksi, teman-teman akan melihat icon nih, tambah ya, untuk menambahkan, nah Google Docs ya, dokumen, slide, spreadsheet, gambar, formulir, seperti itu. Ada juga jika dari Drive ya, kemudian dari YouTube bisa berupa link URL-nya, kemudian upload juga bisa ya, dari komputer tinggal drag and drop juga bisa ya atau jelajah. Kemudian nah link bisa di sini ya untuk melampirkan. Dicoba saja silahkan sesuai kebutuhan teman-teman. Eh, jadi file PDF juga bisa ya ditambahkan pada lampiran seperti itu, file Word dan lainnya. PPT juga. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mengatur tenggat waktu ya. Di sebelah kanan lihat ada tenggat nih. Di sini bisa tidak ada batas waktu ya, atau kita mau atur waktunya jadi 18 Oktober misalnya ya. Di sini jam berapa nih? Misalnya pengumpulan terakhir jam 20.00 misalnya ya. Nah, di sini boleh di checklist jika tenggatnya sudah sudah melewati tenggat, kemudian ada siswa yang mengumpulkan, maka pengumpulan tugas akan ditutup ya, setelah batas waktu gitu. Atau enggak juga nggak apa-apa ya. Nah, inilah tenggat waktu ya, atau deadline untuk tugas. Kemudian, tadi tanggal sudah, waktu akhir pengumpulan sudah ya. Ini jam 8 malam. Em, oh iya, selain itu teman-teman juga bisa menetapkan nilai nih, nilai maksimal ya, poinnya
eh, yang dapat diperoleh siswa ya. Misalnya teman-teman bisa memberikan tugas dengan bobot maksimal 100 poin, boleh. Atau tanpa nilai jika tugas tersebut hanya untuk latihan, nggak apa-apa ya. Nah, tanpa nilai nggak apa-apa, atau mau eh, yang 100 tadi boleh ya. Mau 50 juga bisa. Ini kita 100 saja poinnya ya. Kemudian membuat topik untuk pengorganisasian ya, agar tugas teman-teman terorganisir ya dengan baik. Teman-teman juga bisa membuat topik. Nah, topik di sini. Nah, topik ini berfungsi sebagai kategori untuk mengelompokkan tugas dan materi. Misalnya, teman-teman bisa membuat topik matematika atau tugas akhir gitu ya, atau IPA. Nah, dengan begitu, atau mungkin topik eh, judul tugasnya gitu ya, misalkan untuk persamaan linier ada berapa tugas, nah dibuat topiknya persamaan linier misalnya, atau variabel dan lain sebagainya ya. Nah, dengan begitu siswa dapat menemukan tugas yang relevan lebih mudah berdasarkan mata pelajaran atau bab yang sedang dipelajari ya. Topiknya misalnya nama babnya bisa gitu ya. Jadi di situ berisi tugas-tugas yang bersangkutan dengan babnya. Nah, Google Classroom juga memberikan beberapa opsi lanjutan yang bisa teman-teman atur. Nah, teman-teman bisa memilih apakah tugas ini ingin diberikan kepada semua siswa, ya, atau hanya kepada siswa tertentu. Nah, ini berguna jika teman-teman ingin membedakan tugas berdasarkan level siswa. Ya, di sini bisa semua siswa atau hanya siswa tertentu ya, dengan klik undang siswa seperti itu. Kemudian selain itu, teman-teman juga bisa mengatur ya, apakah siswa diizinkan untuk mengedit tugas setelah mengumpulkannya atau tidak. Nah, hal ini tergantung pada kebijakan kelas teman-teman. Nah, selain itu, tugas biasa, eh, teman-teman juga bisa membuat kuis ya. Nah, ini kan tugas, coba kita buat dulu, tugaskan. Oke, misalnya kita mau bikin, sebentar. Oke. Nah, seperti itu ya, semua topik. Nah, misalnya kita klik buat atau create. Nah, di sini ada juga kita dapat membuat kuis ya, tugas kuis. Selain tugas biasa, teman-teman juga bisa membuat kuis dengan opsi kuis tugas ya, atau tugas kuis. Google Classroom terintegrasi dengan Google Forms ya. Nah, ini Google Forms-nya yang memungkinkan teman-teman membuat kuis online dengan pertanyaan pilihan ganda. Misalnya, nah kita klik Google Form-nya. Nah, di sini bisa ya, silakan diatur aja. Mau pilihan ganda atau paragraf atau jawaban singkat bisa ya. Ini juga bisa diatur, deskripsinya bisa ditambahkan seperti itu ya. Hmm. Nah, ini memungkinkan teman-teman membuat kuis online dengan pertanyaan pilihan ganda, isian atau esai. Nah, setelah siswa mengisi kuis, teman-teman bisa langsung menilai dan memberikan feedback ya untuk membuat kuis. Pilih opsi kuis tugas dan buat kuis di Google Form. Ya, kayak yang ini Google Form. Nah, teman-teman juga bisa mengaktifkan opsi nilai otomatis sehingga siswa bisa langsung melihat hasilnya setelah kuis selesai. Nah, di setelan, nah, nilainya jadi segera setelah setiap pengiriman ini ya, Google Form-nya. Atau bisa juga nanti jadi nilainya kita tunda dulu karena kita mau meninjau dulu ya jawaban-jawaban dari siswa juga bisa. Nah, ini di jawabannya kalau sudah misalkan persamaan linear.
tugas 1 misalnya atau apa gitu ya. Sini optionnya option 1 tambahin lagi, misalkan opsi 2 tambahkan lagi. Nah, ini contoh aja ya teman-teman ya. Bisa wajib isi gitu ya. Oke, kirim. Kayak gini aja sudah. Sip. Simpan, sudah tersimpan ya. Coba kita lihat lagi. Oke, sudah ada ini ya. Nah, kemudian hmm, tadi membuat tugas kuis sudah. Nah, sekarang bagaimana jika ingin menambahkan materi ya? Jika ingin menambahkan materi, nah, ke klik buat terus oh iya yang tadi belum di ini ya, belum disimpan. Tugas kuis. Bentar. Nah, ini sudah tersimpan. Nah, ini sudah ada ya. Oke. Nah, kemudian ada juga menambahkan materi ya, materi pembelajaran. Nah, bagaimana jika ingin menambahkan? Nah, seperti ini tadi pilih opsinya, kemudian klik materi. Nah, dari menu buat ya atau create. Nah, materi ini bisa berupa dokumen, presentasi, video, atau tautan ya. Video bisa, link, atau dokumen juga bisa ya. Seperti itu, PDF bisa ya. Nah, ini bisa digunakan sebagai referensi untuk siswa ya. Boleh atau digunakan untuk lainnya. Nah, contohnya, teman-teman bisa mengunggah file PDF ya. File PDF. Nah, misalnya, saya ini kosongin aja ya. Nah, kalau untuk file PDF, misalkan teman-teman taruh di sini ya, drag and drop dari file manajernya, atau klik jelajah juga bisa. Terus di oke, nah di sini nanti bakal muncul ya lampirannya seperti itu. Nah, nanti PDF itu bisa digunakan di kelas. Kemudian selain tugas dan materi, ya, teman-teman juga bisa menambahkan pertanyaan ya, pertanyaan kelas nih. Pertanyaan ini memungkinkan siswa memberikan jawaban singkat atau memilih dari beberapa pilihan yang Anda sediakan. Nah, ini berguna untuk kegiatan diskusi atau pemahaman cepat terhadap materi yang baru saja dipelajari ya. Seperti itu. Misalkan pertanyaannya apa, sini juga bisa ya. Nah, kurang lebih sama ininya ya. Nah, di sini ada lihat siswa dapat membalas jawaban siswa lain atau tidak ya. Siswa dapat mengedit jawaban, bisa tuh. Pakai yang ini boleh biar tidak terlalu menumpuk ya nanti. Pertanyaannya mm, mm, mm. Pertanyaannya bebas ya. Silakan dibuat aja. Oke, kemudian
Nah, setelah membuat beberapa tugas dan materi, teman-teman bisa menyusun urutan materi sesuai dengan silabus atau rencana pelajaran. Urutan yang baik membantu siswa mengikuti materi dengan lebih terstruktur ya. Teman-teman juga bisa menggunakan fitur draft jika ingin menyimpan tugas atau materi ya. Nah, fitur draft. Oke. Atau lebih terstruktur ya, dengan lebih terstruktur. Teman-teman juga bisa menggunakan fitur draft ya yang tadi atau materi tapi belum ingin mempublikasikannya. Ini belum dipublikasikan ya. Tugaskan. Oke. Nah, ini sudah dipublish. Tadi kan masih draft ya. Seperti itu. Oke, nah sebagai tambahan ada beberapa tips ya untuk mengelola tugas secara efektif. Nah, selalu beri tenggat waktu ya. Selalu beri tenggat waktu. Nah, di sini tadi eh, nah, ada tenggat waktunya ya, tanggalnya, kemudian jamnya, agar siswa tahu kapan mereka harus mengumpulkan tugas ya. Gunakan rubrik penilaian jika memungkinkan untuk memberikan panduan yang jelas tentang kriteria penilaian ya. Hmm. Urutan poinnya misalkan menurun kriterianya. Nah, ini untuk menambahkan kriteria atau ini juga bisa ya. Tuh. Nah, oke. Silahkan disesuaikan aja. Kemudian pantau progres siswa di Google Classroom ya, untuk melihat siapa saja yang sudah mengumpulkan tugas. Nilai, ini belum ya, siswanya belum ada. Nah, ini bisa memantau ya, siapa aja yang udah ngumpulin tugas, yang belum gitu ya. Ini akan membantu teman-teman menjaga track pekerjaan siswa lebih baik gitu. Nah, itulah panduan tentang cara mengatur tugas dan materi ya di Google Classroom. Sekarang teman-teman bisa mulai membuat tugas dan mengelola materi lebih efisien. Di video berikutnya kita akan membahas bagaimana cara memberikan nilai dan umpan balik pada tugas siswa. Jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan notifikasi untuk update video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Oh iya, jika kalian punya pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like and share video ini ke teman-teman kalian yang juga menggunakan Google Classroom. Sampai jumpa di video berikutnya.